Apa yang kau lakukan dari tadi? Zeno bertanya dengan tatapan yang penuh rasa penasaran. Sejak tadi, Camilla sibuk menyembunyikan sesuatu di berbagai sudut rumah secara diam-diam. Benda apa itu? Batu sihir pelindung. Kenapa kau meletakkannya di sana? Katanya ini bisa menahan api. Sambil menjawab, Camilla terus memilih barang-barang pertahanan yang memiliki resistensi terhadap api dan meletakkannya di tempat-tempat yang tidak terlihat. Api? Kenapa tiba-tiba bicara soal api? Ada alasannya. Camilla memutuskan untuk tidak memberitahu orang lain mengenai pencurian pedang pelindung ini. Setelah dipikir-pikir, ada hal yang terasa janggal. Ini bukan tempat sembarangan. Ini kediaman Duk Jabilon. Namun, sistem pertahanannya bisa ditembus dengan sangat mudah dan rumah ini terbakar. Meskipun Duk Jabilon sedang tidak ada di tempat, ini adalah wilayah dengan pertahanan dasar yang sangat kuat. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Setelah merenungkannya masak-masak, mungkin ada musuh di dalam selimut. Bukankah Duk Sorpel juga pernah terkena racun sebelumnya? Pelakunya adalah orang yang sudah lama bekerja di kediaman Duk. Siapa yang menyangka bahwa wakil kepala koki ternyata telah disuap oleh musuh? Mungkin di sini juga begitu. Setelah sampai pada kesimpulan itu, dia tidak bisa mengatakannya kepada siapapun. Jika kata-katanya sampai ke telinga musuh di dalam rumah, situasi justru akan semakin kacau. Aku hanya percaya pada Zeno. Tiba-tiba kok ini bicara apa? Mungkin saja tempat ini akan segera diserang. Serangan? Apa maksudmu? Tunggu sebentar. Wajah Zeno menegang seolah baru saja menyadari sesuatu. Waktu itu kamu bertanya padaku, bagaimana jika pedang pelindung hilang kan? Apa ini ada hubungannya dengan itu? Iya, sebentar lagi pedang pelindung akan Apa maksudmu? Tiba-tiba seseorang menyela percakapan mereka. Apa maksudmu dengan dicuri? Arsian melangkah mendekati Camilla sambil sepenuhnya mengabaikan sosok hitam hantu Zeno. Apa sesuatu akan terjadi di rumah ini? Itu bicara yang jelas. Hah? Apa dia sedang marah sekarang? Melihat Arsian yang mengerutkan dahi, Camilla tanpa sadar mengangguk patuh. Ya sudahlah, karena sudah begini, lebih baik Arsian juga tahu kan. Ini masih belum pasti, tapi aku bermimpi aneh. Mimpi tentang kediaman ini yang terbakar hebat dan pedang pelindung yang menghilang. Helaan nafas pendek keluar dari mulut Arsian. Kau ada di sini karena hal itu. Melihat Camilla yang mengangguk sambil sedikit menghindari tatapannya, kerutan di dahi Arsian semakin dalam. Pantas saja. Dia merasa ada yang aneh. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa Camilla tiba-tiba ingin menginap di kediaman Jabilon dengan alasan ingin bermain dengan Elisa. Padahal mereka tidak akrab. Dia pikir pasti ada alasan tertentu, tapi dia tidak menyangka alasannya seperti ini. Arsian langsung menyambar tangan Camilla dan menariknya berjalan cepat ke suatu arah. Mau kemana? Segera kemasi barangmu. Kenapa kau malah datang ke sini padahal tahu hal itu? Cepat pulang, biar aku saja yang tinggal di sini. Genggaman tangannya tidak main-main, soalnya dia benar-benar berniat menyeret Camilla pulang saat itu juga. Tunggu sebentar. Camilla segera menghentikan langkah Arsian. Ada yang harus aku lakukan di sini. Biar aku saja yang lakukan. Camilla menatap Arsian dengan sedikit bengong, melihatnya yang menawarkan diri untuk menggantikan posisinya. Padahal dia belum tahu apa masalahnya. Tak lama kemudian, senyuman mengembang di bibir Camilla. Kau masih bisa tersenyum sekarang. Cepat kemasi barangmu. Arsian. Arsian yang tadinya benar-benar marah karena tindakan ceroboh Camilla, langsung terdiam saat namanya dipanggil. Sejak kecil, dia sangat benci dipanggil dengan nama itu. Nama yang diberikan oleh orang itu. Mendengarnya saja sudah membuatnya mual, dan dia menganggapnya sebagai belenggu yang tidak akan pernah bisa dilepaskan seumur hidup. Namun entah mengapa, saat nama itu keluar dari mulut Camilla, ada rasa puas yang tidak terjelaskan. Ada rasa puas yang tidak terjelaskan muncul di hatinya. Dia suka mendengar namanya disebut dalam suara gadis itu. Apa yang kamu khawatirkan? Kan ada kamu di sampingku. Kau ini ya, selama bersamamu, tidak mungkin aku berada dalam bahaya kan? Camilla mencoba membujuknya perlahan. Jika dia pulang sekarang, dia justru akan semakin cemas. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak karena memikirkan kapan serangan akan dimulai. Atau
apakah padang pelindung sudah hilang. Apalagi Zeno, karena Zeno sudah tahu bahwa musuh akan menyusup dan menyentuh padang pelindung, hantu itu pasti tidak akan tinggal diam. Zeno akan merengek padanya setiap hari untuk mencari tahu situasinya. Daripada begitu, lebih baik tetap di sini. Jadi kau tetap mau di sini? Iya, aku bersumpah tidak akan terluka sedikit pun. Melihat Camilla yang menatap matanya tanpa keraguan, seolah tidak ada satupun kebohongan, Arsian akhirnya menghela nafas pasrah. Bagaimana mungkin aku bisa menang darimu? Tangan Arsian mengusap lembut area di sekitar wajah Camilla. Setiap kali dia melakukannya, alat-alat pelindung yang dipakai Camilla memancarkan cahaya redup. Dia menambahkan sihir pelindung miliknya sendiri di atas sihir pelindung yang telah diberikan Raffi. Jika penyihir lain melihat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Memasukkan sihir baru ke dalam item yang sudah ada bukanlah hal yang mudah. Namun, Arsian melakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Jadi aku hanya perlu meningkatkan resistensi terhadap api. Selanjutnya, Arsian juga melapisi setiap benda sihir yang disembunyikan Camilla secara diam-diam dengan sihirnya sendiri tanpa ada yang terlewat. Iya sih, tapi Camilla menatap Arsian dengan heran. Kamu percaya? Padahal aku hanya bilang itu dari mimpi. Arsian sama sekali tidak menunjukkan keraguan terhadap perkataan Camilla yang terdengar tidak masuk akal tentang rumah yang terbakar dan juga serangan musuh. Karena kamu yang mengatakannya. Mata Camilla sedikit membelalak mendengar jawaban singkat itu. Lalu senyum kembali merekah di bibirnya. Tapi, apa memang harus sampai sejauh ini? Apanya? Kenapa tidak dibiarkan terbakar saja sedikit? Keluarga ini kan kaya raya. Arsian terus bergumam tidak puas. Seolah dia tidak suka fakta bahwa dirinya sedang membantu melindungi rumah Petro. Loh, apa-apaan ini? Kalian berdua sedang apa sekarang? Saat itu, Elisa yang melihat mereka dari kejauhan langsung berlari menghampiri. Apa dia mendengar percakapan kami? Menjauh? Ternyata bukan. Elisa menyelinap di antara Arsian dan Camilla, lalu menjauhkan mereka berdua. Sudah kubilang kan, jangan mendekati kakakku. Pergi sana. Kau benar-benar mau kena marah ya? Apa? Sekarang tamu numpang mau mengancam pemilik rumah. Benar-benar mau aku hentikan jatah makanmu ya? Elisa, sudah cukup. Baik. Hanya dalam sekejap, Elisa yang tadinya galak langsung bungkam dan mendekat ke sisi Camilla dengan patuh. Kak, aku membawakan kopi dari kafe milik kakak. Mau minum bersama? Melihat perubahan sikap Elisa yang sangat drastis itu, Arsian memasang wajah tidak percaya, sementara Camilla hanya menggelengkan kepalanya pelan. Camilla, kurasa kau harus bangun. Larut malam, Zeno membangunkan Camilla yang sedang terlelap seperti penghuni lainnya. Mendengar suara Zeno yang tidak biasa dan terdengar mendesak, Camilla segera membuka matanya. Ada apa? Ada pergerakan yang mencurigakan. Mendengar itu, Camilla tidak bertanya lebih lanjut dan langsung bangkit dari tempat tidur. Begitu membuka pintu kamar dan melangkah keluar, Camilla mendadak terhenti. Lantai lorong terasa sangat basah oleh sesuatu. Minyak. Benar. Jadi benar-benar ada kaki tangan musuh di dalam. Camilla mengernyitkan dahi melihat minyak yang diguyurkan di berbagai sudut. Kau melihatnya? Di sebelah sana. Camilla melangkah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Berjalan di kegelapan tanpa menginjak tumpahan minyak di lantai, ternyata lebih sulit dari yang dia bayangkan. Itu mereka. Ternyata bukan cuma satu orang ya. Ketiga orang itu tampak seperti pelayan, dua orang pria dan satu orang wanita. Setelah selesai menuangkan seluruh minyak, mereka berkumpul di satu titik dan membisikkan sesuatu terus-menerus. Tak lama kemudian, mereka berpencar kembali. Pelayan wanita itu berlari keluar, sementara dua lainnya mulai menyulutkan percikan api ke arah gedangan minyak. Pantas saja pertahanannya jebol dengan mudah. Melihat percikan api mulai menyambar, Camilla perlahan keluar dari tempat persembunyiannya dan melangkah maju ke arah mereka. Lewat sini, cepat! Ada kebakaran besar di dalam rumah. Pelayan wanita yang berlari keluar tadi segera mengumpulkan sebanyak mungkin penjaga dan kesatria yang sedang berjaga. Mendengar kabar bahwa ada api besar di dalam kediaman, tanpa terkecuali mereka semua langsung berlari kencang. Hah?
Apa apinya belum membesar? Namun, semakin mendekati gedung kediaman, wanita itu terus mengernyitkan dahi. Seharusnya, saat ini asap sudah mengepul dan kobaran api sudah membumbung tinggi hingga menciptakan kekacauan. Tapi dari luar, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kebakaran. Meski begitu, wanita itu tetap menjalankan tugasnya. Dia memimpin orang-orang tersebut dan bergegas masuk ke dalam gedung kediaman dengan keyakinan penuh bahwa di dalam sana setidaknya pasti sudah mulai terbakar. Wajah pelayan wanita yang membuka pintu mansion kembali diwarnai kebingungan. Keadaan di dalam rumah ternyata sangat sunyi. Padahal, seharusnya rekan-rekannya sudah menyulut api di mana-mana selagi dia memanggil para prajurit dan kesatria. Tapi di mana apinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa? Katanya ada kebakaran. Di sebelah mana apinya? Mendengar rentetan pertanyaan dari para kesatria dan prajurit, pelayan itu semakin panik. Seharusnya api itu berkobar agar lebih banyak penjaga yang berkumpul di satu titik. Tangkap wanita itu. Pelayan itu menoleh cepat dan matanya membelalak lebar. Tanpa sadar, dia mundur selangkah dengan tubuh gemetar. Dua pelayan pria yang bekerja sama dengannya sedang diseret dalam keadaan terikat oleh sesuatu yang menyerupai rantai besi. Sosok yang mengendalikan rantai itu tidak lain adalah Camilla. Beberapa saat yang lalu, kedua pelayan pria itu menyeringai saat melihat percikan api jatuh ke genangan minyak. Mereka pikir tugas mereka akan selesai dengan sukses begitu mansion ini hangus terbakar. Namun, masalah dimulai sejak saat itu. Api yang seharusnya menyambar minyak dengan cepat, tiba-tiba padam begitu saja. Merasa aneh, mereka mencoba menyulutnya lagi. Kenapa jadi begini? Tetap saja, api itu sempat terlihat akan membesar, namun langsung lenyap tanpa jejak. Apa yang kau lakukan? Jangan main-main, lakukan yang benar. Aku tidak main-main. Mereka mencoba berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ini adalah ulah alat sihir resistensi api yang disembunyikan di sekitar sana. Tiba-tiba, sesuatu melesat ke arah mereka. Rantai besi panjang yang bergerak seolah memiliki nyawa sendiri langsung melilit tubuh mereka dengan kencang. Semakin mereka meronta, semakin kuat rantai itu menjepit mereka. Bergerak hanya akan membuatnya semakin sakit. Rantai itu tidak akan putus, tidak peduli seberapa keras kalian mencoba. Camilla perlahan menampakkan diri di hadapan mereka. Benda yang mengikat mereka adalah gelang pemberian Raffi. Sesuai kehendak Camilla, tubuh mereka melayang di udara lalu dihempaskan ke lantai berulang kali. Memangnya mereka tidak sadar apa yang sudah mereka perbuat. Beraninya mengeluh hanya karena luka kecil ini. Setelah menangkap keduanya, Camilla berniat membawa mereka pergi. Namun saat itulah pelayan wanita tadi masuk ke dalam rumah. Sadar bahwa rencana mereka gagal total, pelayan wanita itu langsung berbalik untuk melarikan diri. Jika tertangkap sekarang, nyawanya pasti melayang. Namun dia justru terpental ke belakang setelah menabrak sesuatu saat mencoba lari ke pintu keluar. Sebuah pelindung transparan menghalangi jalannya. Belum sempat dia merasakan sakit, tubuhnya tiba-tiba melayang ditarik oleh kekuatan misterius. Dan lehernya langsung dicengkeram oleh seseorang. Apa ini yang kau maksud tadi? Arsian menggunakan sihirnya untuk menangkap pelayan yang mencoba kabur itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Petro juga muncul dan langsung memeriksa situasi. Langkah Petro terhenti seketika. Arsian pun perlahan menolehkan kepalanya. Musuh datang. Mendengar suara Zeno di sampingnya, Camilla ikut mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk. Meskipun dia belum mendengar suara atau merasakan kehadiran apapun, reaksi mereka bertiga memastikan sesuatu yang besar sedang terjadi di luar. Gawat! Seorang prajurit berlari masuk dengan terengah-engah. Ada kelompok misterius di luar. Mendengar itu, Petro segera berlari keluar, diikuti oleh para kesatria dan prajurit lainnya. Kau tetaplah di sini. Arsian memberikan peringatan keras agar Camilla tidak melangkah setapak pun keluar dari mansion. Lalu, dia pun ikut melesat pergi. Zeno, Camilla menatap punggung mereka yang menghilang dengan cepat, menyisakan beberapa kesatria untuk menjaga mansion. Dia memanggil Zeno dengan suara tenang. Ayo pergi ke tempat pedang pelindung. Menghindari penglihatan orang lain, Camilla bergerak cepat menuju lokasi penyimpanan pedang pelindung. Meskipun mansion gagal dibakar, dia yakin pasti akan ada seseorang yang mengincar pedang itu.